Shalom, saudari-saudara umat kekasih Tuhan. Pada petang sore hari ini atau malam di Palopo, saya sangat bersuka cita boleh bertemu dengan Anda. Kalau tidak secara virtual, pasti tidak bisa ketemu seperti ini. Maka saya akan memulai permenungan kita kalau Anda dan saya memperhatikan tema yang dipakai pada malam hari ini, seperti dalam flyer, ya, itu Yesus sahabat seperjalanan kita. Inilah tema besar yang dipakai oleh Bulan Kitab Suci Nasional di Indonesia sebagai permenungan kita selama Bulan Kitab Suci. Dan Anda, PDPKK Santo Mikael Palopo, memulai perjalanan itu. Saya mengambil dasar permenungan malam hari ini dari Injil Lukas bab 24 ayat 13 sampai 35. Cukup panjang. Maka saya tidak akan membaca, tetapi saya dan Anda pasti yakin bahwa saya dan Anda kerap membaca atau mendengarkan perikopa ini. Dan inilah perjalanan dua orang murid kembali dari Yerusalem ke Emmaus. Apakah ini perjalanan yang penuh sukacita? Ternyata tidak. Perjalanan Yerusalem Emmaus 11 km bukan perjalanan sukacita, tetapi perjalanan yang menyedihkan. Dan itu dibuktikan mereka berbuka muram. Dan tidak jarang saudara kasih, saat ini mungkin saya dan Anda juga berada dalam perjalanan yang muka muram itu. Mereka pulang dari Yerusalem setelah menyaksikan idola mereka, Yesus Kristus itu disalibkan. Maka mereka sebenarnya pulang dalam keputusasaan. Diekspresikan dalam Injil itu, mereka berjalan dengan sedih, bermuka muram. Bahkan ketika Yesus menyertai mereka, mereka tidak menyadari. Bahkan ketika Yesus menemani mereka, mereka merasa kesepian. Mereka tidak merasakan bahwa itu Yesus yang menyertai. Dan ini nanti, saya dan Anda tahu, Yesus mengungkapkannya dengan tegas dan keras, orang bodoh dan lamban hati. Ketika Yesus berdialog, lebih-lebih mengungkapkan rencana keselamatan Allah yang luar biasa itu. Apakah mengubah kesedihan mereka? Ternyata belum berubah. Tetapi dalam keadaan yang sedih itu pun, mereka tetap mempunyai hati yang murah hati. Yesus dipersilahkan tinggal bersama dengan mereka. Karena perjalanan Yerusalem Emmaus itu adalah perjalanan yang penuh bahaya. Dan banyak hal-hal yang membahayakan. Maka Yesus dipersilahkan tinggal. Dan dalam kesempatan itu, Yesus mengambil roti. Dan inilah yang saya dan Anda kenal sebagai tanda Ekaristi. Dan apa yang terjadi? Kemudian Yesus hilang dari pandangan mereka. Tetapi peristiwa itu, lebih-lebih tanda Ekaristi itu, membuat mata mereka tercelik, terbuka. Mereka menyadari lagi ketika hatinya berkobar-kobar selama Yesus menjelaskan kitab suci. Dan perjalanan Yerusalem Emmaus yang menakutkan, ternyata mereka langsung kembali ke Yerusalem
pada malam itu juga balik ke Yerusalem, tetapi perjalanan yang menggembirakan, yang penuh sukacita. Mereka men-sharingkan bagaimana mereka mengenali Yesus melalui tanda Ekaristi. Saudara yang terkasih, hidup saya dan Anda adalah perjalanan. Perjalanan kemana? Perjalanan ke rumah Bapa. Ada perhatikan, kalau ada orang yang meninggal, itu selalu dikatakan pulang ke rumah Bapa. Jadi hidup ini adalah suatu perjalanan. Perjalanan yang dimulai dari titik nol kelahiran kita, sampai pada waktunya kita pulang ke rumah Bapa. Nah, apakah perjalanan kita perjalanan yang sedih dan muram, atau perjalanan yang kita alami dan kita lakukan dengan penuh sukacita? Yang namanya perjalanan, pasti dalam perjalanan itu Anda dan saya bertemu dengan banyak orang. Dan saya dan Anda menjadi teman seperjalanan. Tetapi lebih dari semua itu, tema yang kita renungkan bahwa Yesus teman seperjalanan kita. Sekarang yang menjadi masalah, apakah kehadiran Yesus yang menyertai kita sungguh-sungguh saya dan Anda rasakan, atau saya dan Anda seperti dua orang murid Emmaus itu yang memasalahkan kehadiran Tuhan, yang kita anggap tidak mengetahui kemalangan dan kesusahan kita. Perjalanan kita, dalam perjalanan ini kita bertemu dengan tante corona, ya, yang menyebabkan kita sekarang ini ya menjadi terbatas dan sungguh-sungguh tidak jarang terpapar, terkapar, terdampak, dan menjadi tidak berdaya. Coba saya dan Anda bisa membayangkan ya, bahwa begitu banyak saya dan Anda ini, ya, saudara-saudara kita, teman-teman kita, mungkin juga pasangan, anak-anak kita, ada yang harus sampai ke rumah Bapa. Maka kalau hidup ini perjalanan, dan saya dan Anda mempunyai tujuan, pulang ke rumah Bapa, yang menjadi paling penting pertanyaannya, apakah saya dan Anda tahu alamatnya Bapa Surgawi itu? Alamat Bapa Surgawi tidak ada yang tidak lain, seperti yang dikatakan Yesus, akulah satu-satunya jalan yang benar menuju hidup yang kekal, yaitu jalan Yesus Kristus, RT Iman, RW Pengharapan, Kelurahan Kasih, Kerajaan Allah, kode posnya Yohanes bab 3 ayat 16. Maka saudara kasih, kalau saya dan Anda berpegang teguh pada alamat ini, ya, saya dan Anda tidak akan tersesat. Tentu saja ada sarana-sarana yang menyesatkan, tetapi kalau saya dan Anda berpegang teguh pada alamat ini, saya dan Anda tidak akan sesat di jalan. Bahkan kita pada waktunya akan sampai. Saudara terkasih, hari-hari ini serasa lonceng batas waktu hidup seseorang sangat dekat. Tetangga, saudara, teman dekat, bahkan anggota keluarga seakan silih berganti. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah siap jika lonceng itu berbunyi sebagai tanda buat kita? Maka marilah kita renungkan sejenak. Soalnya apakah tujuan hidup kita ini? Mencari kekayaan, mencari ketenaran, umur panjang. Jika tujuan hidup kita adalah kekayaan, maka ketika saya dan Anda sudah kaya, hidup telah berakhir. Jika tujuan kita adalah ketenaran, maka ketika sudah tenar, hidup kita pun juga berakhir. Jika tujuan kita umur panjang, pertanyaannya adalah, adakah seseorang hidup di dunia ini untuk selamanya? Ada seorang guru mengajar bahwa di dalam kehidupan ini,
juga Santo Paulus mengajarkan kepada kita, seseorang digambarkan seperti sedang bertanding. Bertanding hingga garis akhir untuk mendapatkan reward. Setiap orang punya pertandingannya masing-masing. Dan kita tidak pernah tahu kapan seseorang mencapai garis akhir. Bahkan garis akhir kita sendiri. Dan Anda dan saya tahu, di dalam sebuah pertandingan, seorang pelari akan berlari begitu rupa, menjaga kecepatannya, dan mengarahkan pada apa yang ada di depannya. Sampai pelari tersebut mencapai garis akhir. Dan semua penonton bertepuk tangan akan keberhasilannya mencapai garis akhir. Saudari-saudara umat kekasih Tuhan, hari-hari ini teman seperjalanan kita, sahabat perjalanan kita, tetangga, anggota keluarga kita yang telah berpulang, mereka telah menyelesaikan pertandingannya dengan mencapai garis akhir. Bila sudut pandang kita adalah kehidupan kekal, maka kita seharusnya memberikan aplaus, bahkan standing ovation, sebagai penghormatan buat para pemenang. Oleh karenanya, ketika giliran saya dan Anda tiba, maka saya dan Anda memilih disebut pemenang daripada sebagai almarhum. Karena itu, saudara yang kasih, kalau saya dan Anda menyadari bahwa hidup ini adalah perjalanan, apa yang kita perlukan? Nah, saya memberikan 5T sebagai bekal ya, dalam perjalanan kita. 5T. Ini supaya maksudnya Anda gampang mengingat. 5T itu apa? Yang pertama, saya dan Anda harus mempunyai tekad. Tekadmu apa dalam hidup ini? Tekad yang saya dan Anda sampaikan, saya katakan tadi, kekayaan, ketenaran, atau umur panjang, saya dan Anda pasti ingin dan bertekad supaya perjalanan kita menjadi perjalanan yang indah, perjalanan yang menyelamatkan. Maka mari saya dan Anda olah tekad kita. Tekad yang didasari oleh motivasi. Tekad untuk memenangkan hidup ini. Tekad untuk mengikuti Yesus. Dan bertekad untuk memegang teguh alamat yang sudah Yesus berikan sebagai alamat Bapa Surgawi. Dan jangan biarkan tekadmu dan tekadku menjadi mengendur, apalagi di masa pandemi seperti ini. Tekad kita akan memenangkan hidup ini bagi kemuliaan Tuhan. Tetapi tidak cukup kita hanya bertekad. Pegang teguh alamat itu. Dan kita memerlukan yang namanya teken. Ini bahasa Jawa, teken artinya tongkat. Apa yang menjadi pegangan hidup kita? Saudara kasih, banyak orang yang hidupnya tidak bahagia, bahkan menderita karena dia tidak berpegang teguh pada tongkat. Teken atau tongkat kita adalah firman Tuhan. Janji Tuhan yang akan membahagiakan dan menyelamatkan kita. Janji Tuhan yang menyertai kita sampai akhir zaman. Dan tentu saja, saudara dikasih, dalam perjalanan kita banyak hal yang bisa membuat kita itu menjadi lemah, membuat kita rapuh, merosot tekad kita, maka kita perlu pegangan. Coba saya dikasih, ada dan saya bisa membayangkan, ya, kalau kita tidak mempunyai pegangan dalam hidup ini, apalagi pegangan itu sudah jelas kita hayati dan hidupi. Firman Tuhan, ajaran-ajaran gereja, kitab suci, firman Tuhan kitab suci yang kita tekuni setiap hari, yang diimplementasikan
dalam ajaran-ajaran gereja, dan itu menjadi tongkat bagi kita, supaya kita tidak jatuh, supaya kita kuat karena ditopang oleh tongkat kehidupan ini. Maka, saudara dikasih, jangan sampai saya dan Anda kehilangan tongkat. Jangan sampai ada sia-siakan rambu-rambu sebagai pengantar kita dalam hidup ini terhilangkan. Tetapi kita tidak hanya cukup memerlukan tongkat dan teken, tetapi kita juga memerlukan yang namanya pertanyaan, takon. Ya, kita harus bertanya. Seperti tadi Yesus bertanya kepada murid Emmaus. Dan seperti halnya murid Emmaus bertanya kepada Yesus, apakah engkau satu-satunya orang yang tidak tahu apa yang terjadi di Yerusalem akhir-akhir ini? Tentu saja sudah dikasih, kita tidak harus banyak tanya. Semakin banyak bertanya, dan semakin banyak orang yang kita tanya, sering saya dan Anda malah bingung. Karena mungkin orang memberikan jawaban yang berbeda-beda. Tetapi selalu kita kembali kepada basic, kepada tongkat gembalaan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita bertanya, Tuhan, apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidupku ini? Kita bertanya juga kepada Tuhan, kenapa Engkau mengizinkan pandemi ini boleh melingkupi kami ini? Dan sudah dikasih, sekarang saya dan Anda masih dalam perjalanan, dalam pertandingan. Maka sebelum mencapai garis akhir kehidupan, mari kita hidup menjadi berkat buat sesama. Tidak ada manfaatnya berdoa memohon umur panjang bila hidup tidak menjadi berkat. Pasti Anda yang di PD sudah sering nyanyi, hidup ini adalah kesempatan. Maka marilah kita meminta anugerah kesehatan dengan penuh tanggung jawab, supaya lebih banyak melayani dan menjadi berkat bagi sesama. Saya sungguh kagum dengan Anda yang menjalankan tugas pelayanan yang begitu dahsyat, yang tidak berputus asa dalam kehidupan ini. Tentu saja wajar kalau kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang menjadi kehendak-Mu? Tuhan, mengapa ini terjadi? Dan pertanyaan kita sering terlalu banyak. Dan ingatlah, Tuhan tidak menjawab. Tidak pernah menjawab doa-doa kita. Tidak pernah menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Tidak. Dia berpegang teguh pada janjinya. Masa depan yang penuh harapan. Maka saudara dikasih, setelah bertekad dan berpegang teguh pada tongkat, kita sudah bertanya. Apabila kita tersesat, kita juga bertanya kembali. Seperti halnya saya dan Anda ketika bepergian menggunakan GPS. Ketika tidak jelas, kita akan mengulang kembali dan akan ditunjukkan jalannya lagi. Pengalaman 3 orang Majus misalnya, ketika mereka tiba-tiba kehilangan kiblat bintang itu. Mereka bertanya, tetapi bertanya pada orang yang salah, pada Herodes, dan pasti jawabannya juga jawaban yang menyesatkan. Maka mari sudah dikasih, ya, kita kuatkan tekad kita, dan jangan abaikan tongkat, ya, pegangan iman kita. Jangan sampai kita menjadi lemah dan melepaskan tongkat itu. Dan kalau toh tidak tahu, kita boleh diberi kesempatan bertanya. Nah, yang berikutnya, kita juga harus tekun. Dalam perjalanan ini kita memerlukan ketekunan, memerlukan kesabaran. Karena perjalanan kita adalah perjalanan yang berproses,
bukan perjalanan yang langsung sampai. Dan dalam perjalanan ini, macam-macam peristiwa bisa terjadi dan silih berganti antara suka dan duka. Kalau kita bertekun, maka kita akan memenangkan hidup ini. Dan kalau kita bertekun, kita akan sampai. Dan itulah yang disebut dengan tekan. Artinya sampai. Inilah perjalanan kita yang dimulai dengan tekad, dan kita mempunyai tongkat untuk membuat kita kuat. Dan kalau toh tidak mengerti, kita boleh bertanya, tetapi perjalanan kita harus kita jalani dengan ketekunan, sehingga kita pun akan sampai pada tujuan kita, yaitu Bapa Surga. Dalam perjalanan itulah saya dan Anda ditemani oleh Yesus, teman seperjalanan kita. Kita dalam kebersamaan bersama dengan teman-teman, menjadi teman seperjalanan, dan kita dalam perjalanan itu bertanding dalam kehidupan ini, supaya kita akhirnya sampai kepada tujuan. Mari saudara yang terkasih, saya dan Anda menikmati kehidupan ini. Menikmati perjalanan kita, karena bekalnya sudah cukup. Alamatnya juga sudah pasti. Ingat saudara kasih, pasti ada sangat mengenal dengan kata RIP, Rest in Peace. Pada beberapa nisan atau obituari biasanya dituliskan RIP atau beristirahat dengan damai. Kata-kata ini merupakan ungkapan keyakinan dari keluarga yang ditinggalkan bahwa jiwa orang yang telah meninggal tersebut telah beristirahat dalam kekekalan dan damai. Namun apakah kita baru bisa beristirahat dengan damai setelah kita meninggal? Tidak. Saat ini pun kita bisa mengalami RIP itu. Yesaya menulis bahwa orang percaya yang hati dan hidupnya tertuju kepada Tuhan akan memiliki damai yang sempurna. Saudara dikasih, ada klinik Mayo namanya, mengungkapkan bahwa 80-85% penyakit yang diderita pasien disebabkan karena stres. Pada awal abad 20, penyebab utama penyakit pada manusia adalah karena bakteri. Akan tetapi pada zaman sekarang, peringkat itu digeser oleh penyakit karena pikiran. Anda bisa bayangkan, perjalanan yang jauh, banyak pikiran. Semua orang merindukan kedamaian, dan berbagai cara pun dilakukan. Ada yang menjalani laku ritual tertentu, misalnya dengan berpuasa atau berpantang melakukan hal tertentu. Ada pula yang mengkonsumsi alkohol, rokok, dan narkotika untuk menemani perjalanan mereka menggapai kedamaian. Akan tetapi Yesaya menunjukkan dengan jelas bahwa kita bisa mendapatkan kedamaian bila kita mengarahkan hati dan kehidupan kita kepada Tuhan. Bagaimana perasaan kita jika ada benteng yang kokoh mengelilingi tempat tinggal kita? Kita akan merasa aman dan tidak perlu was-was. Itulah yang terjadi pada saya dan Anda orang percaya. Jadi saya mengatakan bahwa Tuhan akan menjadi gunung batu dan menjadi tempat perlindungan bagi orang percaya. Karena itu saudara kasih, ini tongkatnya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Seperti tertulis dalam Yesaya bab 26 ayat 3. Maka pertanyaannya, apakah saya dan Anda dalam perjalanan ini
mengalami kedamaian. Rasakan RIP itu sekarang juga. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai, sejahtera, sebab padamulah ia percaya. Itulah tekad kita. Dan kita bertekad untuk memenangkan hidup ini. Maka perlu saudara dikasih saat ini, ya, saya ada bergumul dan berjuang, tidak ada seorang pun di antara kita yang menyangkal bahwa kita memerlukan duit. Tapi saya dan Anda sering menjadi frustrasi, stres kalau memikirkan duit ini. Kurang, pasti stres. Kebanyakan juga pasti bingung menyimpannya. Ingat, duit ini sarana supaya perjalanan kita aman dan nyaman. Tetapi yang saya maksud dengan duit bukan duit yang membuat kadang-kadang membuat kita menjadi susah, tetapi ini yang saya maksudkan, ya, 5T tadi itu dengan duit. Anda pasti sudah mikir, apa itu duit? Duit ini akronim bahwa perjalanan kita memerlukan duit. Tapi duit bukan duit yang berseri, tetapi ini duit yang tidak berseri. Yang pertama, duit ini akronim. Yang pertama adalah doa. Perjalanan kita memerlukan relasi dengan Allah sendiri di dalam doa-doa kita. Maka tidak pernah boleh saya dan Anda tidak berdoa. Tidak boleh saya dan Anda berhenti berdoa. Dalam pengucapan syukur, dalam doa syafaat, dalam doa umat. Dan saya dan Anda diajari untuk berdoa dalam nama Yesus. Karena dalam nama Yesus itu tidak ada doa yang sia-sia. Tetapi perjalanan ini tidak hanya cukup berdoa. Saya dan Anda harus berusaha. Kalau saya dan Anda berdoa, bukan saya dan Anda hanya komplain kepada Tuhan atau mencela Tuhan, karena Tuhan Maha Sempurna. Tuhan sangat menghargai juga usaha kita. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Maka kita juga berusaha, bertekad untuk menyelesaikan perjalanan ini. Bertekad dan berusaha supaya perjalanan kita menjadi perjalanan yang menggembirakan dan menyenangkan. Dan saya dan Anda pasti yakin, kalau ditemani oleh Yesus, seperti hanya dalam perjalanan kita ditemani oleh orang-orang yang kita cintai, oleh sahabat-sahabat kita, pasti perjalanan itu akan menggembirakan dan menyenangkan. Tapi ingat, saudara dikasih, kita juga memerlukan iman. Yakin, berdoa dengan keyakinan, bertekad dengan keyakinan, berpegang teguh pada teken tongkat tadi itu, yakni iman kita yang mengalahkan dunia. Dan iman itu adalah rahmat dan kekuatan Allah sendiri. Artinya berani mengandalkan Tuhan. Kalau saya dan Anda, khususnya Anda tadi merayakan Ekaristi pagi tadi, bacaan dari Injil Lukas itu sangat indah. Bagaimana Yesus memilih perahu Simon. Dan setelah selesai mengajar, tiba-tiba Yesus mengatakan, tebarkanlah jalanmu ke tempat yang dalam. Bagi seorang Simon yang profesinya adalah nelayan, yang profesional itu, pernyataan Yesus itu agak aneh. Karena bagaimana mungkin di pagi hari menebarkan jalan di tempat dalam? Pasti tidak ada ikannya. Maka dia mengatakan kepada Yesus, Guru, sudah sepanjang malam kami bekerja keras, tetapi kami tidak mendapatkan apa-apa.
Tetapi karena engkau yang mengatakan, akan kutebarkan jala juga. Yang mustahil, tetapi karena percaya. Simon bersama teman-temannya sepanjang malam bekerja keras dan tidak mendapatkan apa-apa karena Simon mengandalkan kehebatannya, mengandalkan kepandaiannya, dan mengandalkan daya kekuatannya sendiri. Tetapi setelah mentaati apa yang dikatakan Yesus, pegangannya, akhirnya hasilnya luar biasa. Sudah dikasih, itu salah satu tanda dalam perjalanan kita. Berkat Tuhan melimpah. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tetapi Dia memberikan bekal. Dan inilah sentuhan kasar. Dan inilah bintang pertama. Tetapi apa yang terjadi setelah para murid menangkap ikan yang begitu banyak, Simon Petrus tersungkur. Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini orang berdosa. Saya dan Anda boleh yakin dan percaya inilah bintang kedua. Saya dan Anda diajak untuk tahu diri, mawas diri. Supaya dengan demikian, saya dan Anda terus berani menyadari kelemahan kerapuan perjalanan kita. Tapi ingat apa yang dikatakan Yesus, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan kujadikan penjala manusia. Itu bintang yang ketiga, Anda dan saya diberi kepercayaan dalam perjalanan hidup ini untuk menjadi penjala manusia. Baik dalam usaha, dalam keyakinan iman kita, kita juga tadi sudah saya katakan, memerlukan ketekunan. Ketekunan perjalanan kita masih jauh. Pertandingan kita masih harus kita gumuli. Dan kita masih sekali lagi mengubarkan tekad, berpegang teguh pada tongkat. Dan saudara yang terkasih, tidak jera dan terus boleh bertanya kepada Tuhan. Tetapi kita diminta juga ya, untuk terus berteguh. Supaya akhirnya kita bisa memenangkan hidup ini. Sehingga titel kita adalah pemenang, bukan hanya almarhum. Semoga hikmat sabda Tuhan yang kita dengarkan pada kesempatan ini bisa menginspirasi kita dan memaknai perjalanan hidup kita ini. Sehingga kita tidak takabur dalam hidup ini, tetapi terus mengupayakan kehidupan ini menjadi hidup yang bermakna. Maka sebagai penutup dari renungan ini saya mengajak, mari kita terus berjalan terus, karena perjalanan belum selesai. Perjalanan masih jauh. Tadi saya mendengar perjalanan dari Makassar ke Palopo itu Pak, 360 km ya. Masih ke Rantai Pau 60 km. Perjalanan yang jauh. Dan kita tidak tahu. Tetapi saya dan Anda tahu. Saya dan Anda mempunyai alamat pasti bahwa perjalanan kita akan berakhir di rumah Bapa. Jangan gelisah dan cemas hatimu. Karena aku pulang ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Karena di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Luar biasa sekali. Dan itu boleh menjadi pegangan bagi kita. Dan kita tidak boleh ragu lagi. Karena alamat yang sudah diberikan kepada kita, alamat yang pasti. Yaitu Jalan Yesus Kristus, RT Iman, RW Pengharapan, Kelurahan Kasih, Yohanes bab 3 ayat 16, dan Tuhan selalu siap untuk kita tanya, untuk kita sapa. Maka sekali lagi,
doa, usaha, iman tekun itu duit, ya. Endingnya just do it. Lakukanlah apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupmu, supaya saya dan Anda akhirnya sampai kepada tujuan. Kalau boleh saya ulangi lagi, ya, Anda bisa dengan gampang mengingat, ya, tekad, teken, takon, tekun, tekan. Ya. Mohon maaf saya menggunakan bahasa Jawa karena itu dimulai dengan kata T itu. Ya. Untuk memudahkan saja. Mari kita olah hidup kita ini. Jangan lepaskan tongkatnya supaya saya dan Anda tidak terjatuh. Kalau toh kita bimbang dan ragu, boleh kita bertanya. Tetapi tetap dituntun dan dituntut dari kita bertekun supaya kita sampai. Supaya kita sampai, kita perlu disupport dalam relasi yang mesra dengan Tuhan sendiri, dalam doa-doa kita, dalam usaha kita, dengan keyakinan kita, dan juga dengan ketekunan kita. Dengan demikian, perjalanan kita akan menjadi perjalanan yang indah. Seperti hanya kalau kita ikut tur, ya, nah, perjalanan kemana, ke Eropa atau kemana, ya, di situ kita sudah bertekad berangkat, ada yang memandu, itu yang menjadi teken dan tongkat kita, dan yang lebih penting lagi, ada menjadi tempat yang tempat bertanya kalau kita tidak mengerti atau kita ragu, dan kemudian karena kita bertekun dalam perjalanan, kita pasti akan sampai. Dimuliakanlah Tuhan dalam perjalanan hidupmu dan hidupku. Digembirakanlah kita, bukan perjalanan murid Emmaus yang bersedih hati, yang bermuka muram, tetapi perjalanan yang menggembirakan karena Yesus menyertai kita. Yesus menemani saya dan Anda. Perhatikan, para murid Emmaus tadi mengatakan, bukankah ketika kita berbicara dengan dia, ketika dia menjelaskan kitab suci, hati kita berkobar-kobar. Semoga bulan kitab suci nasional mengobarkan tekad kita. Dan tanda Ekaristi mencelitkan kita bahwa Yesus menyertai saya dan Anda. Saya dan Anda pasti ingat tadi para murid yang kembali dalam perjalanan ke Emmaus dengan muka muram. Perjalanan Yerusalem Emmaus yang menyedihkan, perjalanan sedih. Bahkan ketika Yesus menyertai tidak dirasakan. Bisa jadi dalam perjalanan hidup kita pun kita kehilangan rasa seperti itu. Tapi ingat teguran Yesus kepada orang-orang Emmaus itu, orang bodoh, lamban hati. Dan sekali lagi, hati kita dikobarkan oleh sabdanya, dan kita mengenali kehadiran Yesus ketika dia memecah-mecahkan roti di tengah-tengah kita. Dan itulah tanda Ekaristi. Orang Katolik yang normal semakin sedih tidak bisa mengikuti perayaan Ekaristi yang offline. Saat ini Anda mengikuti perayaan Ekaristi yang online. Maka kita bertekad untuk memenangkan hidup ini. Bertekad untuk mengalahkan tante corona ini. Ya. Maka kita berusaha, ya, untuk divaksin, ya, dan supaya kita semua menjadi sehat. Dan biarlah kita juga sudah RIP selama hidup ini. Ya, kita artinya hidup dalam damai ketika saya dan Anda dalam perjalanan. Saya dan Anda dikuatkan dengan doa, dengan usaha, dengan keyakinan, dan juga dengan ketekunan.
Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan untuk membantu Anda. Ya. Semua masih hafal? 5T masih hafal? Masih hafal duit? Nah, gampang toh? Nah, sudah. Pokoknya kalau ada hafal, gampang sekali. Ya. Jadikan perjalanan hidupmu dan hidupku perjalanan yang penuh sukacita, perjalanan yang jadi pemenang, bukan perjalanan yang menyedihkan. Amin. Terima kasih banyak, Romo. Materi malam hari ini sangat-sangat menarik. Saya lihat nih semuanya masih banyak yang off. Tadi Romo ada bilang, kalau kita habis dengar firman Tuhan, ketemu Tuhan yang tadinya murung, setelah ketemu sama Tuhan harusnya bersuka cita. Nah, malam hari ini yang sudah ketemu Tuhan Yesus dalam firman yang dibawain Romo, ayo siapa yo? Boleh pasang video? Kita lihat nih muka-muka sukacita, muka yang sudah tidak murung lagi, yang sudah ketemu Tuhan Yesus, luar biasa. Yang dari Timur Leste sudah ada senyum dari sana walaupun kelihatan kecil, luar biasa. Shalom. Pak Tres, ada Bu Sinta, luar biasa. Pak Agus. Oke, luar biasa malam hari ini banyak yang diberkati Tuhan, banyak yang ketemu Tuhan. Nah, malam hari ini juga kita kasih kesempatan, mungkin ada yang mau ditanya, dikonfirmasi ke Romo langsung, atau ada yang mau sharing. Ada yang mau sharing, boleh silahkan langsung unmute. Mumpung Romonya ready. Kita ketemu langsung, susah ketemu Romo. Ketemu di sini, bisa kita langsung sharing sama Romo. Silahkan. Sudah ada yang unmute tadi kayaknya, siapa? Ya, Pak Frans mungkin ada yang mau bertanya atau mau sharing, silahkan. Pak Agus. Agus. Ayo yang mau takon sama Romo. Silahkan. Kok bisa bahasa Jawa, takon? Tadi dengar. Romo. Terima kasih. Ya, tidak usah dipaksa-paksakan. Kalau tidak ada yang bertanya itu karena penjelasan saya sangat jelas. Banget, ya. 5T dan 5T. duit, kurang apa itu? Gitu. Nah, kalau ada mau sharing silahkan. Iya, tadi kayaknya Pak Agus. Silahkan Pak Agus. Iya. Terima kasih Romo. Saya juga sangat terinspirasi karena ada duitnya Romo, jadi ada duitnya ya. Itu jadi lebih mudah untuk mengingat kembali. Dan 5T tadi. Ya kadang-kadang saya merasa dalam hidup ini kadang-kadang merasa apa yang ku cari sebenarnya. Sebenarnya sering tahu tapi sering lupa dalam menjalani hidup ini. Dan dengan selalu tekun untuk senantiasa mendengarkan firman Tuhan meskipun dengan keterpaksaan setiap hari misalnya membaca kitab suci, tapi kadang-kala hanya semacam kewajiban bahwa membaca, menyelesaikan bacaan dan mendengarkan firman. Tapi dengan pelajaran malam ini kami sangat merasa bersemangat bahwa meskipun mengalami berbagai kendala, namun demikian masih dikuatkan untuk senantiasa bisa memikirkan sesama, khususnya yang kekurangan. Dan setiap hari itu sebenarnya merasakan kenapa harus begini terus. Terlalu banyak, misalnya ada orang yang membutuhkan, yang membutuhkan bantuan, padahal kita ini juga sangat membutuhkan. Saya juga salut pada tim dari PDKK ini yang senantiasa tekun, dan saya sudah lama tidak bergabung. Namun demikian saya berusaha untuk mencari inspirasi dalam masa bulan kitab suci ini. Terima kasih Romo atas pengajarannya malam ini. Mudah-mudahan saya semakin dikuatkan meskipun kadang-kala bisa membantu orang lain, tapi setelah diri sendiri mengalami banyak kesulitan. Kenapa ini ada hal yang tidak mampu kami lakukan untuk diri kami sendiri?
Oleh saya itu saya juga bertanya ini, kadang-kadang kita merasa berguna, tapi tidak selalu merasa kadang-kadang kita sendiri tersandung-sandung gitu Romo. Jadi kadang-kadang saya apa yang harus saya percaya saya selalu dikuatkan dan selalu merasa bahagia. Tapi kadang-kadang saya mohon maaf ini kadang-kadang bagai-bagai yang saya merasakan harus bersukacita karena kekuatan Tuhan saja, iman tadi dengan duit tadi. Jadi itulah Romo yang saya mau mohon penjelasan supaya barangkali ada di antara pendengar atau yang merasakan seperti yang saya jalani. Jadi secara pribadi keluarga itu kadang-kadang banyak sekali ganjalan, dan juga di sekitar kita itu ternyata kita bersyukur karena banyak sekali yang berkekurangan atau merasa kesedihan gitu loh. Demikian Romo. Ya, baik kalau kita kembali kepada Injil hari ini. Tadi pengalaman para murid, ya, bukan murid Emmaus, ketika Yesus mengatakan kepada Simon, bertolaklah ke tempat, kabarkanlah jalan ke tempat yang dalam. Ingat ya, Tuhan tidak mengatakan ke tempat yang luas, tetapi ke tempat yang dalam. Ya, selama kita mentaati apa yang dikatakan Tuhan, coba ikannya diberikan kepada kita berlimpahan kan? Tetapi kan kita tidak mampu untuk menikmati itu semua. Tuhan ingin supaya saya dan Anda mengajak teman-teman kita berbagi, jadi berkat. Dan endingnya bintang yang ketiga, ya, jadilah penjala manusia. Artinya berbuat sesuatu untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, tentu saja tuntutannya jangan hanya bisa ke banyak orang, tetapi kita tidak menyelamatkan diri kita sendiri. Ya. Dua-duanya. Semoga kita juga pandai berbagi, ya, bekerja sama dengan banyak orang, dan ingat, yang ketiga, jangan takut. Mulai sekarang kamu akan menjadi penjala manusia. Itu kata Tuhan kepada Simon Petrus. Moga-moga itu menginspirasi Anda untuk menemukan jawab atas pertanyaan Anda. Terima kasih Romo, saya mohon pamit. Ibu-ibu, saya mau ngajar katekumen sekarang. Ya. Jadilah penjala manusia. Oh, itu. Sudah Ya. dapat bintang 3 dia. Luar biasa. Luar biasa Pak Frans. Semangat terus. Ya. Terima kasih Pak Frans. Ya, Terima mungkin kasih. ada lagi yang mau sharing atau bertanya sama Romo. Di sini mungkin di dalam Zoom ini saya lihat ada dari banyak daerah, banyak tempat, ada dari Singapura, Timur Leste, ada dari kayaknya ada dari Terus Malaysia mungkin. Atau kalau enggak, saya mau bertanya satu, Romo, boleh? Silakan. Ya, yang perjalanan murid dari Emmaus itu, kenapa ya mereka enggak bisa, padahal jalan bersama Yesus, kok tidak bisa merasa bahwa itu Yesus di sampingnya? Nanti pas saat Yesus Ekaristi atau bicara tentang firman, baru mereka berkobar-kobar. Ya. Maksudnya gimana itu, Romo? Ya. Karena mereka tenggelam dalam kesedihan. Kan mereka itu kan pulang sebagai orang yang kalah sebetulnya. Guru mereka disalibkan, tidak berdaya, padahal mereka dulu inginnya Yesus akan memenangkan hidup ini, ternyata dia hanya kalah, mati disalib. Tenggelam. Ya. Maka kalau saya dan Anda tenggelam, kita tidak bisa membantu yang lain. Tenggelam dalam kesedihan, tenggelam dalam kemuraman, tenggelam dalam kegagalan, sehingga kita tidak bisa move on. Itulah, kita tahu sebabnya apa mereka bermuka muram itu. Bahkan ketika Yesus menjelaskan pun, mereka merasa aneh. Kamu satu-satunya orang yang nggak tahu. Tapi mereka tidak mengingkari bahwa ketika Yesus menjelaskan kitab suci, hati mereka berkobar-kobar, dan ketika Yesus memberikan tanda Ekaristi, mereka bersukacita. Dan move on. Anda bisa membayangkan mereka yang dibelenggu dengan rasa sedih, dia yang dibelenggu oleh rasa takut,
kembali ke Yerusalem. Meskipun mereka tahu perjalanan Emmaus Yerusalem bukan perjalanan yang gampang, 11 km, dan dikenal jalan yang membahayakan. Berarti kita tidak boleh terlalu tenggelam ya, entah dalam Ya. kesedihan atau dalam kesibukan, sehingga kita sulit melihat Yesus begitu. Bahkan tidak pernah boleh tenggelam dalam kegembiraan. Ya. Sehingga kita saking gembiranya malah lupa segala-galanya. Ya. Lupa berdoa, lupa berusaha lagi, ya. Lupa bahwa kita punya tongkat. Ya. Saya rasa resepnya Romo malam hari ini cukup lengkap. 5T dan duit tadi ya Romo. Duit. Jadi Just- biar tidak tenggelam. Just do 5T dan it. duit. Just do it. Ya. Just do it. Lakukan apa yang menjadi bagian kita, dan Tuhan akan melakukan apa yang menjadi bagian. Bolehkah kita mention orang yang saya rindu gitu, ada yang mau sharing malam hari ini? Di sini ada banyak yang sudah ikut dalam pelayanan, ada juga yang sudah cukup senior dalam kehidupan juga, sudah cukup senior, sudah melalui namanya jatuh bangun dalam hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Adakah yang boleh men-sharingkan kepada kita selama ini bagaimana prosesnya Bapak Ibu, teman-teman sekalian, ketika mengalami seperti mungkin yang dialami oleh para murid yang sedang perjalanan ke Emmaus, mungkin dalam keadaan kesusahan, kesedihan, atau mungkin lagi jatuh-jatuhnya, bagaimana sampai Bapak Ibu itu bisa bangkit. Adakah yang mau sharing? Dari Bu Sinta, boleh sharing? Aduh, senyumnya sangat menarik. Boleh Bu sharing bagaimana sih selama ini? Apa yang jadi kekuatan Bu Sinta? Ikut sama Tuhan sampai hari ini nih. Corona susah-susah, masih mau berdoa, masih mau ikut pujian penyembahan. Silakan Bu, di-unmute dulu. Yang dulu. Selamat malam, Pastor. Selamat malam, teman-teman semua. Terima kasih untuk waktu yang diberikan untuk kami. Kalau saya tidak banyak pengalaman, cuman saya dalam hidup sehari-hari hanya saya dari sejak saya dibaptis kelas 6 SD sampai sekarang saya paling suka kalau misa, terutama misa pagi itu waktu konsentrasi. Itu saya rasanya dekat gitu sama Tuhan. Rasanya saya berserah sama Tuhan semuanya gitu. Itu waktu kalau misa gitu. Saya rasanya tuh situ. Karena kalau untuk sembahyang rosario saya kayaknya belum, terus terang kadang-kadang saya kan setiap hari suka waktunya suka agak terburu-buru. Ada aja kegiatan walaupun saya bukan wanita karir, saya ibu rumah tangga biasa, tapi saya kalau sembahyang rosario terus terang saya susah gitu. Tapi kadang-kadang kalau koronka selama pandemi ini, kalau koronka, kalau saya ada waktu saya suka ikut. Nah, tapi yang udah pasti saya usahakan misa pagi gitu. Tapi kalau sampai saya nggak bisa, kadang saya cari misa sore atau saya lihat yang lainnya gitu. Saya paling suka itu waktu konsentrasi. Rasanya itu saya dekat sama Tuhan, dan juga dalam kehidupan sehari-hari saya selalu, walaupun saya agak sibuk, tapi saya percaya Tuhan, pasti Tuhan Bunda Maria melindungi saya. Saya kalau mau kemana-mana juga saya Tuhan lindungi saya. Sampai terima kasih Tuhan gitu. Terus terang saya untuk doa setiap hari rasanya tuh kadang-kadang nggak bisa cukup banyak waktu, tapi saya doanya cuma singkat-singkat aja. Saya selalu bersyukur sama Tuhan bahwa Tuhan tuh sungguh baik untuk saya dan untuk keluarga saya. Terima kasih. Dan juga satu lagi, saya kan lektris, kadang komentator. Rasanya tuh terutama kalau saya bawakan lektris ya atau komentator, nah saya kepengen tuh berusaha gitu
walaupun saya tidak pandai, tapi saya maunya berusaha supaya apa yang saya bacakan dari firman Tuhan itu rasanya mau biar orang lain tuh bisa mengerti gitu. Walaupun saya berusaha, dan hasilnya juga tidak baik. Cuman saya merasa rasanya tuh saya maunya membawakannya dengan baik gitu supaya orang tuh bisa mengerti firman Tuhan begitu. Nah, terima kasih. Terima kasih Bu Sinta. Kalau Bu Sinta tadi kekuatannya sepertinya dari Nisa. Nah, yang lain adakah yang mau sharing lagi? Saya boleh minta sharingnya dari bapak-bapak nih. Kalau bapak-bapak tuh mungkin pergolakan hidupnya agak berbeda dibanding perempuan. Nah, bagaimana sampai bisa tetap ikut sama Tuhan, bisa tetap berjalan sama Tuhan sampai hari ini? Pak Petrus Pak Petrus sering nih. Boleh Pak Sambar Wisung? Ya, kita dengar sharingnya ya Pak. Bagikan sharing. Di-unmute Pak. Di-unmute dulu. Oke. Oh, nggak bisa emote ya? Ya, sudah. Ya, sudah ya. Terima kasih. Silakan. Selamat malam, Romo Anton. Saya Barmawi dari Paroki Yakobus, Kelapa Gading. Nah, yang tadi Sinta itu istri saya itu. Oh, serumah. Bukan satu Oke. rumah. Kebetulan kami terpisah karena kami di sini ada usaha di Jakarta. Jadi saya suka pulang pergi ke Singapura. Jadi kebetulan tadi saya ikut juga apa yang diarahkan oleh Romo. Ya enggak. Hidup kami pada awal kehidupan usaha kami itu memang kami ini jadi suka terlalu bekerja yang berlebihan ya, sampai kadang-kadang kami lupa dengan Tuhan ya. Pada dasarnya waktu itu juga kami pada saat ada suatu bisnis itu kami gagal, kami itu baru ingat kalau Tuhan itu sebetulnya bisa menolong kita ya. Jadi pada saat itu pas waktu saya jatuh itu dalam berbisnis itu, saya tiap pagi pergi ke gereja, saya boleh katakan menangis lah ya, Tuhan bagaimana ini. Kami minta tolonglah kami, apapun yang terjadi nanti saya akan tetap setia kepadamu. Nah, kenyataan dari itu dalam tempo ya kira-kira 2 tahun semuanya itu terwujud apa yang saya mohon. Jadi apapun yang itu jangan lupakan Tuhan. Tuhan itu sangat bijaksana, adil, dan memang kita harus dekat dengannya. Kalau tanpa dekat, apapun yang kita hadapi tidak akan bisa dibantu kalau kita tidak dekat dengan Tuhan. Oleh sebab itu, ya buat saya ini kami bersyukur. Apalagi kami kenal dengan Pastor Anton, jadi suka saya dengar juga kadang-kadang tiap pagi kami suka ikut misanya juga, mendengarkan. Nah, di situ selalu kami berinteraksi apa yang saya dapat dari khotbah dari Pastor Anton dalam berbisnis kami bawa. Yaitu suatu contoh kita harus saling membantu sesama kita. Saya pun terhadap anak buah saya selalu memikirkan sesuatu supaya dia juga ikut senang di dalam usaha yang kami rintis begitu. Nah, itu selalu dalam keadaan itu yang saya bisa menceritakan keistimewaan Tuhan yang telah memberikan kami jalan yang telah kami jatuh terperosok sampai masuk ke jurang, kita bisa diangkat kembali. Saya percaya kalau Tuhan semuanya ini terjadi karena dasarnya dari kita kembali
memohon dan bisa Tuhan bisa memaafkan kami gitu. Ya, itu yang kira-kira bisa yang telah terjadi pada diri saya begitu. Saya rasa cukup ya Romanton. Ya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya. Luar biasa malam hari ini. Kita dapat sharing dari Pak Sutri langsung. Baik, saya mau mengundang lagi siapa saja yang mungkin rindu untuk sharing bagaimana selama ini berjalan dengan Tuhan. Dalam keadaan seperti ya Bu Selvi, silahkan. Terima kasih. Saya mau berbagi pengalaman iman berjalan bersama Tuhan. Pernah ada peristiwa berapa tahun yang lalu, kurang lebih 7 tahun yang lalu, tapi masih teringat dan tidak akan pernah terlupakan. Kami dari Rantai Pau menuju ke Makassar, waktu itu ada seminar persekutuan doa waktu itu ya, diadakan di Makassar, dan kami ada 4 orang yang diutus ke Makassar untuk, kalau tidak salah ya, kepemimpinan apa ya, lupa. Pembawa materinya waktu itu ingat Pak Budi Suteja. Lalu kami dari perjalanan berangkat jam 2 siang menuju ke Makassar. Di perjalanan kami ada di atas mobil ada 5 orang, tapi anggota PD 3 karena ibu 1 bawa anak, lalu 1 bapak yang jadi sopir. Di perjalanan kami asik cerita, lalu Pak sopir ini ngambil botol air minum, karena waktu itu jalan masih lurus. Tidak sangka kalau ada serong sedikit. Lalu bapak itu ngambil botol air minum, mau pindahkan ke sebelah kanan, dan mobil ini sudah keluar dari jalur jalan, dari bahu jalan, keluar. Karena sudah miring, bapak itu pikir jalan masih lurus, mau dikendalikan sudah. Lalu mobil ini kurang 1 meter, kami sudah masuk jurang. Waktu sudah keluar dari jalan, sudah kalang kabut. Jadi saya sempat teriak, Yesus. Lalu teman saya 3 orang lagi teriak juga Yesus. Lalu mobil itu tiba-tiba berhenti tanpa menabrak sesuatu. Kami tidak rasa, lalu stop. Semua posisi di atas teman saya sudah kebentur, yang lain saya punya tangan karena posisinya di atas ini tergeser. Karena tekanan, kami mau turun sudah tidak bisa, teman-teman saya sudah hilang semua sendal sepatu di kaki, tinggal saya yang melekat sendal di kaki. Kami mau turun susah juga, karena di bawah jalan itu sudah rumput putri malu yang tajam-tajam. Lalu sendal saya keluarkan buat teman untuk turun supaya mereka keluar ke jalan raya. Karena itu duri putri malu itu. Lalu dari satu-satu melempar lagi sendal ke sini, gantian pakai sendal saya untuk turun sampai ke jalan. Itu peristiwanya terjadi hampirlah jam 6. Sudah tidak ada kendaraan, sudah jauh dari perumahan. Lalu tiba-tiba ada 1 orang naik motor, anak muda. Kami minta tolong, Pak, tolong Pak. Karena mobil sudah nggak bisa maju, sudah nggak bisa mundur. 1 meter lagi kami sudah di jurang. Mobil sudah tidak bisa maju, sudah tidak bisa mundur. Lalu sudah jauh dari jalan, kira-kira 4 meter, 5 meter dari jalan. Lalu pemuda itu bersama dengan bapak teman kami itu mau mendorong, sudah tidak bisa, tidak mampu. Kami sebagai orang beriman cuma bilang, Yesus, Yesus, tolong Yesus. Tiba-tiba mobil satu bus besar itu, ada penumpangnya laki-laki semua. 19 orang. Kami minta tolong, Pak, ini sudah gelap. Pak, tolong
Jadi dia berhenti, minta tolong mobil kami dikeluarkan dari posisi tertahan itu. Lalu diangkat, digotong lah itu mobil kayak mainan 1, 2, 3, dikeluarkan 1, 2, 3. Akhirnya sampai ke jalan raya kembali. Kami bersyukur bahwa dalam posisi sudah mau maghrib di luar, sudah jauh dari perumahan. Di situ kami bersyukur bersama bahwa ternyata pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Di saat kita berseru, Tuhan memang ada bersama dengan kita. Karena kita berangkat, sebelum berangkat juga kita minta pertolongan Tuhan. Dan saya yakin bahwa lewat peristiwa itu, Yesus hadir bersama dengan mengutus bus yang 19 orang itu, laki-laki semua. Akhirnya mobil kami bisa lanjut ke Makassar. Di situ saya yakin bahwa di dalam setiap perjalanan kehidupan kita tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan, karena tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menjangkau kita di mana kita berada. Itu sharing pengalaman iman dari saya. Semoga ini bisa menjadi kekuatan iman juga bagi kita semua. Terima kasih. Biasa. Terima kasih Bu Sesi. Terima kasih. Terima kasih untuk semua yang sudah sharing malam hari ini. Banyak yang kita dapat ya. Seperti inilah yang kita harapkan setiap kali kita pede. Setelah firman kita berbagi, agar firman itu benar-benar hidup, kita bisa melihat sendiri bagaimana kenyataannya dalam kehidupan kita masing-masing. Baik, terima kasih untuk semua yang sudah sharing dan kita akan tutup